Selamat datang di channel aku. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Aku sangat senang bisa berbagi konten yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Di video kali ini aku akan membahas mengenai Green Human Resource Management dan Agile Human Resource Management. Semoga apa yang aku bahas dapat memberikan informasi, hiburan, dan inspirasi bagi kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal di video-video menarik lainnya. Terima kasih atas dukungan kalian dan mari kita mulai video ini. Apa itu Green Human Resource Management dan Agile Human Resource Management? Adalah dua pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia. Green Human Resource Management bertujuan untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dalam semua aspek sumber daya manusia, sedangkan Agile Human Resource Management berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan keduanya. Kedua konsep ini dapat saling melengkapi, membantu organisasi untuk menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dunia kerja. Green Human Resource Management ini mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek manajemen SDM dengan tujuan menciptakan organisasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ada 3 area utama yang dapat diterapkan Green Human Resource Management. Yang pertama itu ada rekrutmen ini. Pertama ada rekrutmen, yaitu menarik dan memilih karyawan yang mendukung keberlanjutan serta menggunakan teknologi untuk mengurangi jejak karbon dalam proses perekrutmen. Yang kedua ada pelatihan dengan cara meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan terkait praktik ramah lingkungan serta menyediakan pelatihan berbasis digital yang lebih efisien. Yang ketiga ada penyeimbangan praktik ramah lingkungan, menyeimbangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dengan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan serta memastikan setiap praktik bisnis selaras dengan tujuan ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, organisasi atau perusahaan dapat membangun budaya yang mendukung keberlanjutan, meningkatkan efisiensi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan 3 prinsip ini, Agile Human Resource Management dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan keterlibatan serta kinerja karyawan. Hal ini memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk bergerak lebih cepat dan lebih efisien dalam menghadapi tantangan dan perubahan pasar dan terus berkembang. Selanjutnya aku akan membahas tujuan Green HRM. Yang pertama ada mengurangi dampak lingkungan perusahaan dengan cara menerapkan kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi, limbah, dan emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan mengenai isu lingkungan serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga ada menciptakan budaya perusahaan yang berkelanjutan dengan cara membangun budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan, di mana setiap aspek operasional dan pengelolaan SDM berorientasi pada pengurangan dampak lingkungan dan mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang keempat ada mengoptimalkan sumber daya alam dan energi, menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan mendukung penggunaan energi. Yang keempat ada mengoptimalkan sumber daya alam dan energi, menggunakan sumber daya alam secara efisien untuk mendukung penggunaan energi dan sumber daya alam yang lebih hemat dan ramah lingkungan dalam proses bisnis atau perusahaan. Melalui tujuan-tujuan ini, Green HRM tidak hanya membangun perusahaan dalam mengurangi jejak ekologis, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya aku akan membahas Agile HRM memiliki beberapa tujuan atau tujuan Agile HRM. Yang pertama ada fleksibilitas proses kerja yang memberikan keleluasan dalam penugasan, jam kerja, struktur tim, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dinamis perusahaan dan karyawan. Yang kedua ada responsif terhadap perubahan cepat, membuat organisasi lebih cepat dalam proses perubahan dengan cara mendesain pengambilan keputusan. Selanjutnya aku mau bahas yaitu Agile HRM. Tujuan Agile HRM ini yang pertama itu ada fleksibilitas proses kerja, yaitu yang memberikan keleluasan dalam penugasan, jam kerja, dan struktur tim untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dinamis perusahaan karyawan. Yang kedua ada responsif terhadap perubahan cepat, dengan cara membuat organisasi lebih
cepat dalam merespon perubahan dengan cara mendesentralisasikan pengambilan keputusan dan mendorong adaptasi yang lebih cepat terhadap perusahaan eksternal dan internal. Yang terakhir ada memperkuat keterlibatan karyawan, yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan dengan memperdayakan mereka dalam mengambil keputusan, memberikan umpan balik yang sering dan mendorong kolaborasi tim yang erat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Agile HRM akan membantu organisasi atau perusahaan untuk menjadi lebih adaptif, efisien, dan memiliki keterlibatan karyawan yang lebih tinggi. Dan yang semuanya berkontribusi. Aku akan membahas implementasi Green HRM dalam praktik. Bertujuan untuk memandukan prinsip berkelanjutan dalam seluruh aspek manajemen SDM di perusahaan atau organisasi. Green HRM mendorong organisasi atau perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian inisiatif ramah lingkungan dalam kebijakan, praktik, dan proses SDM. Ada beberapa langkah konkret untuk mengimplementasikan Green HRM dalam praktik. Pertama ada audit limbah. Audit limbah ini termasuk yang satu ada audit energi, melakukan audit energi secara berkala untuk mengetahui di mana perusahaan membuang sumber daya energi secara tidak efisien seperti penggunaan listrik berlebihan, pendingin udara, dan peralatan lainnya. Contoh praktiknya ini dengan memasang sensor otomatis pada lampu sistem pendingin. Yang kedua ada audit limbah, melakukan audit untuk mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, misalnya ada limbah elektronik, kertas, plastik, dan lain-lain, dan menilai bagaimana limbah tersebut dapat dikurangi atau didaur ulang. Yang kedua ada pelatihan dan workshop. Tujuannya ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan karyawan dalam keberlanjutan dan inisiatif ramah lingkungan. Ya, praktik implementasinya dengan mengadakan pelatihan berkala tentang keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan untuk seluruh karyawan. Yang ketiga ada pengelolaan kinerja berbasis keberlanjutan dengan cara menyusun indikator kinerja utama KPI yang mencakup keberlanjutan sebagai salah satu faktor penilaian. Selanjutnya aku akan membahas bagaimana mengimplementasikan Agile HRM di dalam perusahaan. Yang pertama ada kita harus menerapkan prinsip Scrum dan Kanban dalam HRM. Scrum dan Kanban adalah dua metodologi Agile yang sangat populer dalam manajemen proyek, dan keduanya dapat diadaptasikan dengan baik dalam pengelolaan HRM. Mereka berfokus pada kolaborasi tim, pengelolaan tugas, dan penyelesaian proyek secara iteratif dan bertahap. Yang kedua ada feedback berkelanjutan dalam HRM. Dalam pendekatan Agile HRM, feedback yang berkelanjutan sangat penting. Ini adalah prinsip di dalam Agile yang mendorong umpan balik yang cepat dan terus-menerus untuk memperbaiki proses pekerjaan dan kinerja. Yang ketiga ada sesi daily stand up dalam HRM. Daily stand up ini ada pertemuan sehari-harian singkat yang digunakan dalam Agile HRM. Dalam sesi daily stand up dapat dilakukan untuk mengidentifikasikan hambatan, merencanakan harian tersebut, dan memastikan bahwa tim HR bergerak ke arah yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang aku bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan atau saran, terus di kolom komentar. Aku sangat menghargai. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semangat, kalian luar biasa.